Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa naftatihu ta'allumana fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina fi darsina fi hadhil lailah wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil furqah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk pasangan kita dan anak keturunan kita semua, a'mamina wa ammatina, ikhwanina wa akhwatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina. Semoga yang sakit di antara kita dan mereka semua, apapun jenis penyakitnya, penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, penyakit yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit pikiran maupun penyakit jasad, raga, semoga semuanya Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya dan segeranya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk semua kebaikan kita, keberkahan kita, keselamatan kita, dan keterlindungan kita semuanya di dunia dan di akhirat kita kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bagi semuanya, pada malam hari ini kama kanat adatuna fi hadil laila fi yaumil jum'ati lailan atau fi lailatis sabat al-akhir fi kulli syahr nahnu nawaddu an nabhas lugawiyan al-ahadith wal ad'iyah al-ma'thurah atau al-adiyah al-mashhurah indana.
seperti yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa setiap hari Jumat malam atau malam Sabtu terakhir di setiap bulan, kita akan membahas hadis-hadis ataupun doa-doa yang populer atau yang ma'thurah yang sudah kita kenal ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah siapkan hadis ataupun doa yang akan kita bahas. Dan tadi ada kita di grup bisa melihat ada Ibu Laila ya yang juga ingin ada satu hadis yang dibahas ya. Baik, sebelum itu semua, saya akan sampaikan satu hadis dulu atau dua ya yang berkaitan. Ini barangkali sering kita dengar hadis ini, namun mungkin kita perlu tahu bagaimanakah pemahaman secara linguistik tentang hadis yang cukup populer ini. Akan saya coba tuliskan. Sebentar. Baik, saya akan buka screen-nya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadithi asy-syarifah. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba kama ta'kulu an-naru al-hataba. Sudah. Bapak Ibu sudah pernah dengar hadis ini? Sudah ya? Benar. Iya, benar. Sudah hafal ya? Nah, ini hadis ini menarik. Dan kalau kita banyak membaca redaksi-redaksi bahasa Arab yang bervariasi, ini boleh jadi nanti kita akan bertanya-tanya mengapa kata iyakum sesudahnya, isim sesudahnya itu mansub dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan dengan redaksi yang lain, mengapa berbeda, mengapa berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas. Secara makna dulu barangkali saya ingin sampaikan. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Iyakum wal hasada, kita tahu artinya adalah jauhilah hasud atau jauhilah hasad atau jauhilah dengki. Jauhilah kedengkian. Hasad di Singapura, Malaysia apa diterjemahkannya? Boleh dengki, boleh Ustaz. Hasad Oh, pun boleh. Ya, baik ya. Jadi dengki hasad sama ya, baik. ya sama. Iyakum wal hasada, ini kita tahu artinya adalah jauhilah kedengkian atau jauhilah hasud atau jauhilah hasad. Fa'innal hasada, nah karena fa-nya ini diterjemahkan dengan karena. Mengapa kita harus meninggalkan, menjauhi hasud atau kedengkian? Karena, nah fa-nya diterjemahkan dengan karena. Karena sesungguhnya hasad, karena sesungguhnya kedengkian, ya'kulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan. Hasanatun mufradnya, jamanya hasanatun. Kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana api memakan kayu Kayu. bakar. Al-hataba, kayu bakar. Hmm. Nah, ini maknanya sudah sama-sama kita paham ya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah hasud karena sesungguhnya hasud akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitu. Ini artinya sudah kita sama-sama paham. Nah, sekarang kita akan coba bahas secara linguistik. Pertama kata iyyakum. Saya akan coba tukar warna dulu menjadi merah. Iyyakum ini, kalau kita lihat dalam bahasan misalkan di Al-Munjid, ini kata iya ini
ditambah dengan kum, sesungguhnya iya ini adalah domirun munfasilun mansubun. Iya itu adalah domir Munfasil. munfasil Mansubun. mansub untuk mansub. Misalnya kita mungkin pernah dengar terutama bapak-bapak yang ikut sholat Jumat, khatib berkata, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Atau mungkin ada yang berdoa, jazakallah. Kita menjawab, wa iyyaka. Nah, iya itu adalah domir munfasil mansub. Sub. Tetapi iya tidak bisa dibaca independen. Tidak bisa dibaca iya saja. Melainkan harus disertai dengan domir mutasil berupa ka, kum, ki, kuma, dan sebagainya yang ada 18. I, ka, hu, i, ki, ha, na, kumahuma, na, kumahuma, na, kumhum, na, kunnahunna. Iya, ya, kalau kepadaku. Iya, iyaka kalau kepadamu. Iyakum kepada kalian. Dan di Al-Quran surat Al-Fatihah, kita juga baca sebuah ayat. Iyaka na'budu. Na'budu. Na'budu Wa iyaka nasta'in. nasta'in. Nah, di situ iyaka na'budu. Iyaka na'budu ya. Di sini iyaka ini adalah iyaka merupakan domir munfasil Mansub. mansub. Makanya bermana maf'ul bihi yang diterjemahkan menjadi kepadamu kami menyembah, kepadamu kami menghamba, kepadamu kami mengabdi. Nah, iyyaka na'budu. Nah, tapi lihat pada hadis ini kalimatnya iyyakum dan setelahnya tidak menggunakan fiil tapi menggunakan isim al-hasad. Dan antara iyyakum dengan al-hasad terdapat huruf wawu. Dan kita tahu wawu ini adalah huruf atof kan? Ya. Tetapi kalau huruf atof berarti ada matuf alaih. Mhm. Al-hasada matufnya. Mana matuf alaihnya? Iyakum. Iyakum. Iyakum domir munfasil mansub. Sub. Oke lah sama-sama mansub. Kum iyakum mansub. Al-hasada mansub. Tapi nanti maknanya kita akan melihatnya berbeda dengan iyyaka na'budu. Kalimat iyyaka na'budu dalam ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ini na'budu ini kan fi'il mudhari, betul tidak? Ya. Nah, kalau kata na'budu kita ubah, kita tukar menjadi isim masdar. Bagaimana kalimat ini? Bagaimanakah kalimat ini? Ibadah. Iyakum. Iyyaka al-ibadatu. Tuh. Iyyaka al-ibadatu. Kepadamu ibadah. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka ketika sesudahnya adalah fi'il mudhari, maka iyyaka bermakna kepadamu dan itu merupakan maf'ul bihi. Iyyaka na'budu itu sama dengan na'buduka. Na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya berupa nahnu, ka adalah maf'ul bihi. Hanya kalimat na'buduka itu fi'ilnya didahulukan. Sedangkan iyyaka na'budu maf'ul bihi-nya iyyaka dan didahulukan. Ketika kita ingin membuat domir mutasil, nah ini kan mutasil ya, domir mutasil. Ketika kita ingin membuat domir mutasil didahulukan daripada fiilnya, maka sebelum domir mutasil itu harus diawali oleh domir munfasil iya. Makanya menjadi iyyaka na'budu. Nah, makanya iyyaka na'budu, iyyaka ini adalah maf'ul bihi muqaddam, maf'ul bihi yang didahulukan. Sedangkan na'buduka, na'budu fil mudhari, fa'ilnya adalah nahnu, nah ka-nya adalah maf'ul bihi pada umumnya, yakni fi'il dulu baru fa'il kemudian maf'ul bihi setelahnya, selepasnya. Nah, jadi iyyaka na'budu, iyyaka itu adalah maf'ul bihi muqaddam yang didahulukan. Na'budu fil mudhari dengan fa'ilnya. Nah, ketika kata na'budu
diubah menjadi isim masdar, maka kalimatnya menjadi iyyaka al-ibadatu. Nah, perhatikan harokat al-ibadatu. Mengapa domah? Karena tidak ada amil, tidak ada huruf yang buatnya fathah atau kasroh. Kalau iyyaka na'budu terjemahannya kepadamu kami menyembah. Lalu bagaimana terjemahan dari iyyaka al-ibadatu? Iyyaka al-ibadatu artinya kepadamu penyembahan. Nah, lalu kenapa ibadatu domah? Nah, ibadatu domah selain karena memang tidak ada amil nasab dan amil jazm, maaf, tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jar atau amil khafad, maka al-ibadatu ini kedudukannya merupakan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Mana khabar muqaddamnya? Iyyaka. Iya. Nah, sehingga kata iyyaka ini meskipun sama-sama iyyaka, namun ketika sesudahnya fi'il atau isim, maka iyyaka berubah i'rabnya. Iyyaka berbeda i'rabnya. Mhm. Kalau setelah iyyaka adalah fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il ya, maka iyyaka itu merupakan maf'ul bih muqaddam. Iyyaka merupakan maf'ul bih muqaddam ketika sesudahnya adalah fi'il. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namun ketika sesudah iyyaka adalah isim, maka iyyaka bukan lagi sebagai maf'ul bih muqaddam, tetapi sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Mana mubtada makhornya? Al-ibadatu. Makanya al-ibadatu rofa dhammah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Gitu ya. Nah, jadi ketika iyyaka na'budu, na'budu kita tukar menjadi isim, maka na'budu menjadi al-ibadatu dan al-ibadatu harokatnya dhammah karena dia sebagai mubtada makhor. Nah, sekarang lihat ke hadis Nabi iyyakum wal hasada. Bapak Ibu lihat sekarang. Iyyakum wal hasada. Setelah iyyakum, iyyakum ini kan domirnya kum. Kalau iyyaka domirnya ka ya. Nah, sama saja. Hanya kalau kum adalah banyak, jamak. Kalau ka, mufrad. Satu, kamu laki-laki. Kalau kum, kalian banyak. Kalian ramai. Nah, lihat yang warna hijau di hadis Nabi. Iyyakum wa. Sesudah iyyakum ada huruf wawu. Sedangkan yang bawah, iyyaka al-ibadatu. Al-ibadatu ada wawu tidak sebelumnya? Tidak Tidak. ada. Tidak ada. Nah, inilah rahasianya. Bahwa kalimat iyyaka al-ibadatu dan iyyakum wal hasada, karena ada wawu setelah iyyakum atau iyyaka, maka wawu inilah yang membuat maknanya berbeda dan juga kedudukan sekaligus i'rab dari iyyakum dan al-hasada juga berbeda. Tadi kita sampaikan iyyaka al-ibadatu, iyyaka adalah khobar muqaddam. Muqaddam. Al-ibadatu mubtada makhor. Lalu bagaimana dengan iyyakum? Nah, iyyakum wal hasada, iyyakum di sini bukan sebagai khobar muqaddam. Tetapi iyyakum ini maknanya bermakna fi'il amar. Oh, paham. Bermakna fi'il amar. Iyyakum ini bermakna intahu atau ibta'idu. Iyyakum bermakna intahu, intahu atau ibta'idu. Apa ibta'idu? Jauhilah ya. Oh, ya. Ustaz ini jadi apa isim fi'il Ustaz ya? Ya, isim fi'il, isim yang bermakna fi'il. Hmm. Karena kum maka bermakna domirnya bermakna antum, kalian. Iyyakum. Kalau anta iyyaka. Kalau antunna iyyakunna. Kalau anti iyyaki. Jadi iyyakum ini adalah kalau dari segi namanya, kalau kita lihat iyyakum ini adalah domirun munfasilun
tetapi mananya bukan mansubun. Karena ini bimana al-amri. Bimana intahu atau ibta'idu ismu fi'li amrin ya. Isim fi'il amar. Tuh. Isim fi'il amar. Ismu fi'lil amri. Isim fi'il amar. Bimana intahu ibta'idu atau ibta'idu ya. Au ibta'idu. Nah, ia adalah ismu fi'lil amri. Isim fi'il amar. Isim yang bermakna fi'il amar. Mananya tahanlah atau hentikanlah atau cegahlah atau jauhilah. Ini ketika iyakum diikuti oleh isim yang sebelum isim ada huruf wawu. Kalau tidak ada huruf wawu, maka mananya bukan intahu atau ibta'idu. Bukan sebagai isim fil amar. Bukan isim yang bermakna fil amar. Nah, ketika iyakum merupakan isim fil amar dan kum merupakan fa'ilnya, kum merupakan fa'il dari iyakum, kalian, laki-laki, ramai, banyak. Maka setelah fil amar ada fa'il, maka berikutnya adalah maf'ul bihi. Itulah sebabnya kenapa al-hasada ini maf'ul bihi, maaf. Itulah sebabnya kenapa al-hasada ini Mansub. fathah, mansub, karena dia merupakan maf'ul bihi dari kata iyakum. Gitu. Jadi wal hasada ini maf'ulun bihi tuh. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih gitu. Fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, redaksi-redaksi ini kita temukan dalam hadis yang lain juga. Nanti setelah ini saya akan tuliskan. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ketika iyakum diikuti oleh isim dan sebelum isim itu ada huruf wawu, maka isim setelah iyakum dan teman-temannya, iyaka, iyana, iyahum, dan seterusnya, maka isim sesudahnya itu merupakan maf'ul bihi dari iyakum tersebut. Oleh karena itu, maka dia adalah maf'ul bihi atau maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya. Jadi Ustaz, wow itu bukan wow ataf. Nah, kalau atof berarti nanti ada matuf Ya, alaih. betul. Ya. Makanya saya tidak mengatakan ini sebagai huruf atof, tetapi bahwa ini adalah ciri bahwa iyakum sebelumnya bermana isim fi'il amar. Hmm. Kalau tidak ada wawu, maka mananya nanti seperti tadi, iyyaka al-ibadatu, iyyaka al-isti'anatu, kepadamu minta pertolongan. Seperti ini, contohnya lagi nih. Apa artinya Bapak Ibu? Iyyaka, iyyaka rojai. Apa artinya? Hanya kepada engkau kami memohon. Aku berharap. 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 Oh, Berharap. kami berharap. Kepadamu harapanku atau Harapanku. kepadamu aku berharap. Iyyaka rojai. Hanya. Ini kalimat ini masih jarang orang gunakan. Ini usub yang bagus, usub yang keren. Iyyaka rojai, kepadamu harapanku. Iyyaka ad-du'a'u, kepadamu berdoa. Iyyaka nadratu aini, kepadamu pandangan mataku. Iyyaka di sini maknanya sama dengan ilaika, kepadamu. Tetapi apabila setelah iyyaka, iyyakum, iyyahunna, dan sebagainya, teman-temannya ada 18 domir, ikahu dan seterusnya itu, apabila sesudahnya ada huruf wawu, maka wawu itu menjadi ciri bahwa iyyaka, iyyakum itu merupakan isim fi'il amar. Yang maknanya adalah intahu, hentikan atau berhentilah, ibta'idu, jauhilah.
Dan isim sesudahnya menjadi maf'ulun bihi. Itulah sebabnya menjadi fathah. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, iyyakumul hasada ini merupakan kalimat atau jumlatun fi'liyatun. Meskipun tidak terlihat ada fi'il di sini, tetapi dari segi makna ini adalah jumlatun fi'liyatun. Bimakna al-amri. Jumlah fi'liyah yang bermakna amar. Nah, lalu ada huruf fa di sini. Fa-nya fa apa? Jawab. Ya, Pak jawab. fa-nya kalau ada apa namanya? Kalau ada perintah itu biasanya ditelanjutkan dengan kata memakai ya atau jawaban. Idhab, fanta sa'idun. Pergilah karena engkau bahagia. Kalau engkau sedang bersedih, tetaplah di sini. Tapi kalau engkau sedang berbahagia, pergilah. Idhab, fanta sa'idun. Atau idhab, fatas'ad. Nah, fa-nya merupakan jawaban dari kalimat amar atau jumlah amar sebelumnya. Jadi fa ini adalah fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Mabniun ala fathi. Fa-nya kan tidak ada menjadi fu, tidak ada menjadi fi. Fa'ul jawab mabniun ala fathi. Oke. Lalu inna. Inna apa? Inna harfun nasbi. Wa taukidi ya. Bertaukid. Nah, Di satu sisi dari segi i'rab, ya dari segi amil, inna adalah harfun nasbi dan dari segi makna inna itu adalah harfu taukid bermakna penguatan sesungguhnya. Mabniun ala fathi lagi. Mabniun ala fathi. Udah. Al-hasada ismu ismu inna. ismu inna mansubun Subun. wa alamatu nasbihi Nasbihi fathatun fathah dhahiratun fi fathah fi akhirih. akhirih. Sudah. Ya'kulul hasanati. Ya'kulu fi'lun Fi'l mudhari'un. mudhari'un marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Dhammatun dhahiratun fi zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. mustatirun taqdiruhu Wa huwa. fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiru huwa. Taqdiruhu huwa. Raji'un ila Raji'un ila al-hasadu. al-hasad. Kembali kepada al-hasad. Kenapa? Karena al-hasada mudzakkar, ya'kulu juga mudzakkar. Apa domirnya ya'kulu? Huwa. Huwa. Ya'kulu. Ana akulu, anta ta'kulu, huwa ya'kulu. Ya'kulu artinya makan. Makan itu muta'adi atau lazim? Muta'addi. Muta'adi. Makanya al-hasanati, kenapa al-hasanati? Mansub. Ini Mansub. maf'ulun bihi kan? Maf'ulun bi mansub. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun Kasratun. dhahiratun. Li'annahu Nasbi kasratun. Kenapa alamat nasab kok kasroh? isim jamak muannas salim. Ya, li'annahu jam'u Jamu muannatsin salimin. Karena ia adalah jamu muannas salim. Tuh. Asalnya al-hasanatu. Semula al-hasanatu doma ya. Ketika rofa. Lalu karena dia mansub, maka al-hasanatu menjadi al-hasanati. Kalau jama muannas salim harokatnya dua. Atu atau ati. Kapan atu? Kalau marfu'. Kapan ati? Kalau nasab mansub atau dan majrur. jar. Jar. Mansub atau majrur ati. Atu menjadi ati. Jadi al-hasanati ini adalah maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'un muannasun atau jam'u muannatsin salimun. Jam'u muannatsin salimun. Jamu muannas salim. Oke, sudah. Berikutnya kita selesaikan dulu. Kama. Ka kita tuh ka adalah harfu jarin. Ujarin. Harfu jarin. Mabniun alal Alal fathi. fatih. Oke, alal fathi. Ma itu maaf Ismu. sebentar ada yang lupa.
Tadi ya'kulu hasanati ini fi mahalli raf'in Fi mahalli khabaru rafin inna ya. khabar inna, ya betul. Nah, ini fi mahalli raf'in Khabar inna. khabaru inna. Ya. Ya sebenarnya khabar innanya sampai selesai. Ya'kulu wa jumlatu ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hataba fi mahalli raf'in khabaru inna. Sebenarnya gitu, panjangnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Kama ka harfu jarin mabni al fati ma Isim mausul. ismul mausuli. Ismul mausuli. Mab mabniun ala sukun Mabni al sukun fi mahalli fi mahalli jarin. jarin majrur. Isim Nah, majrur bika. gitu. Fi mahalli jarin majrurun bika oleh Ya. ka. Nah, selesai. Kemudian takulu fi'lun mudhari'un mabniun maaf. Fi'lun Marfu. mudhari'un marfu'un wa Marfu'an. alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Domirnya apa domirnya? Damir Takul. ya. Hiya. Domirnya. Ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Fa'il. An-naru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun. dhammatun zahiratun fi akhirih wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih zahiratun fi akhirih. Udah. Mohon maaf kalau tulisannya tidak begitu jelas ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Udah. An-naru ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Ini ada narun, ada nurun. Maaf. Ini akar katanya sama. Narun dan nurun. Dua-duanya semula dari kata naro. Naro ya nuru. Nur lata nur. Nah, ketika narun, ini menjadi api. Ketika nurun menjadi cahaya. Cahaya. Nah, tapi dari segi jenis, narun itu muannas. Sedangkan nurun itu mudzakkar. Jadi kalau api itu perempuan. Kalau cahaya itu laki-laki. Entah ini mengenakan tidak atau membahagiakan Bapak Ibu, tetapi orang Arab mengelompokkan narun sebagai muannas, api itu adalah perempuan, sedangkan nur cahaya adalah laki-laki. Tetapi jangan lupa, nur dan nar itu satu kesatuan. Kalau ada api bercahaya kan, meskipun tidak selalu cahaya itu adalah api, atau setidaknya tidak terlihat seperti api. Meskipun kalau kita lihat dari segi apa namanya, kalau melihat dari segi mikroskop barangkali itu ada nyala juga ya. Cahaya itu kan ada nyala juga, ada apinya ya. Hanya tidak terlihat oleh mata kita yang biasa. Tetapi apapun, narun dan nur itu satu kesatuan. Sehingga cahaya dan api dalam bahasa Arab diambil dari akar kata yang sama. Hanya saja pengelompokannya kalau api menjadi muannas, kalau nurun cahaya menjadi mudzakkar. Ini barangkali menunjukkan betapa bahwa antara api dan cahaya itu dua kekuatan yang berasal dari sumber yang sama. Perempuan dan laki-laki semula atau berasal dari akar kata yang sama, berasal dari sumber yang sama. Naro ya nuru. Nah, an-naru mu'annas. Makanya fiilnya menggunakan takulu dhamir hiya. Nah, sudah itu maka al-hatoba. Kenapa fathah? Al-hatoba Maf'ulun bih. maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Udah. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Wa jumlatu yakulul hasanati kama takulun narul hataba fi mahalli raf'in khobaru inna. Selesai begitu. Alhamdulillah. Sampai sini dulu barangkali ada soalan, silakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, saya akan berikan satu hadis yang sama dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal hadis ini. Ini sudah. Kalau mau screenshot dulu boleh silakan screenshot. Sudah?
Oh, baik, sudah ya Pak Haji ya. Makasih banyak. Baik. Nah, ini saya hapus. Tadi kita sudah bahas tentang iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Nah, sekarang saya akan tuliskan lagi sebuah hadis yang mirip dengan hadis ini atau bahkan sama dari sisi uslub. Coba lihat. Ungkapannya begini. Iyyakum wadzonna. Iyyakum wadzonna. Fa inna dzonna akdzabul hadithi. Pernah dengar Bapak Ibu ini hadis ini? Udah pernah ya? Udah hafal. Iyyakum wadzonna. Fa inna dzonna akdzabul hadithi. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Setelah tadi kita bahas tentang mana iyyakum dalam hadis ini, maka ini pun sama bahasanya. Jadi iyyakum apa nih penjelasannya? Jauhkanlah kamu. Ibu, Nah, isim ismu fi'il ibta'idu. amri. Oke, ismu fi'il Fi'il amri. amri. Nah, di mana apa tadi? Bima'na Intahu ibta'idu. au ibta'idu. Intahi, intahu Intahu au atau ibta'idu. ibta'idu. Au ibta'idu. Ibta'idu. Hentikanlah atau jauhilah. Wadonna satu paket ya, tidak bisa Maf'ulun tidak bihi. bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Maf'ulun Adzona maf'ulun bihi, bihi. maf'ulun bihi Mansub. mansubun wa Mansub. alamatu nasbihi, Bihi mansubun fathatun wa alamatu zahiratu. nasbihi Fathah. fathah zahira, Ya. fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, maf'ul min iyyakum. Apa yang buat adzona menjadi maf'ul bihi? Iya, kum. Apa yang membuat Aldona ini sebagai maf'ul bih dari iyyakum? Wawu. Wow, wow. Kalau tidak ada wawu, misalnya iyyakum azdonu, i'rabnya beda, mananya beda. Kalau kita cakap, kalau kita mengatakan misalnya iyyakum azdonu, apa artinya? Iyyakum azdonu, apa artinya kalau gitu? Tanpa wawu. Nah, kalau kita mengatakan iyyakum azdonu, mananya kepada kalian, Pada dugaan, kalian dugaan. sangkaan. Kepada kalian, dugaan atau sangkaan. Tetapi kalau antara iyakum dan aldonu ada huruf wawu, maka bacanya beda. Iyakum wadzonna, mananya juga beda. I'rabnya juga berbeda. Status kata dalam kalimat atau i'rab juga berbeda. Iyakum wadzonu kepada kalian, dugaan atau sangkaan. Sedangkan iyakum wadzonna maknanya adalah jauhilah dugaan. Maksudnya di sini dugaannya dugaan negatif ya, atau yang dalam bahasa English mungkin disebut dengan negative thinking gitu ya. Secara spesifik mungkin ke sana. Dan apa? Saya memahami bahwa aldonism maknanya lebih kepada negative thinking, pada dugaan dugaan negatif. Apa sebab? Sebab dalam teori ilmu, teori epistemologi, aldon itu merupakan salah satu epistemologi, salah satu sumber mencari ilmu. Aldonu dari segi bahasa apa artinya? Dugaan, sangkaan. Nah, untuk mengetahui sesuatu, seseorang itu menduga dulu kan? Ini bagian dari metode untuk menemukan ilmu. Saya akan coba tuliskan sebentar. Ini barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Atau nanti dulu habis inilah. Sebentar, mohon maaf. Jadi kembali ke yang tadi. Iyyakum wadzonna. Adzonna ini adalah maf'ul bihi karena diawali oleh iyyakum dan sesudah iyyakum ada huruf wawu. Sehingga wawu ini berfungsi atau membuat adzon sesudahnya, isim sesudahnya menjadi maf'ul bih atau menjadi mansub. Dan mana iyyakum sehingga menjadi mananya adalah jauhilah atau cegahlah atau hentikanlah. Nah, lalu berikutnya fa'inna fa harfu jawab ya. Harfu jawab. Harfu jawab mabniun ala Ya, fathi. al-fathai.
Oke, mabniun ala fathi. Oke. Terus inna Inna harfun harfun nasbi wa nasbi wa taukid. taukid ya. Kita simple saja. Harfun nasbi wa taukid. Oke, mabniun ala fathi. Aldona ismu inna. Oke, Ismu inna ismu mansubun. inna. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhuhiratun fi akhiri. Sudah. Akzabu. Khobaru. Khabaru inna Khobaru inna. Marfu'un. marfu'un Wa wa alamatu alamatu raf'ihi rafihi dhammatun dhuhiratun fi akhirih. wa Nah, huwa dari segi mudhaf wa huwa akzabu mudhaf. ini adalah khobar inna. Itu dari segi nahwu. Ya, Sekarang dari segi sigot. sigatnya Akzabu sigot isim apa? tafdil, isim tafdil. Sigot isim maaf. Sigot isim tafdil. Tafdil. Dari kata apa akzabu ini asalnya? Kadibah. Kadibah, Nah, kadibah. ini ismu tafdil ya, isim tafdil min jadi isim fa'il Min. ngambilnya kadibun. Kalau isim tafdil itu dibuat dari isim fa'il. Isim tafdil itu dibentuk dari isim fa'il. Kabirun isim fa'il. Sigotnya isim fa'il. Kemudian diubah menjadi isim tafdil menjadi akbaru. Jamilun sigot isim fa'il ajmalu. Lalu, Hasanun sigot isim fa'il ahsanu. Asanu. Sogirun isim fa'il juga sigotnya menjadi asgoru. Sigot isim tafdilnya adalah asgoru. Ustaz, jadi isim tafdil bukan berasal daripada fi'il. Setahu saya dari isim fa'il Hmm, diambilnya. Hanya isim fa'ilnya kita kembalikan ke fi'il madhi. ada juga. Iya, kayak ka, ka, kadibun kan dari kadaba Ya. fi'il madhinya gitu. Jamilun dari jamula, kabirun dari kaburo. Maka dalam rumusan yang saya pahami dalam pembelajaran bahasa Arab selama ini, ismu tafdil itu diambil dari isim fa'il, bukan dari fi'il, bukan dari Hmm. fi'il madhi. Hanya isim fa'ilnya tentu saja bisa dikembalikan ke fi'il madhi. Final donna akzabu. Jadi kadibun akzabu. Kadibun dusta. Akzabu Paling dusta. paling dusta, paling bohong. Nah, akzabu adalah isim tafdil, kemudian dia diikuti Mudhaf. oleh isim sesudahnya. Berarti Mudhaf. wawa mudhofun kan? Ya, wa Naam. mudhaf. Nah, wahuwa mudhofun. Terus al-hadithi mudhofun Mudhafun ilaihi. ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi Majrur. majrurun Wa wa alamatu alamatu jarrihi jarrihi kasratun kasratun dhahiratun zahiratun fi fi akhirih. akhirih. Udah selesai. Jadi bahasan ini iyyakum madzanna fa innal dhanna akdzabul hadis. Maknanya jauhilah oleh kalian prasangka atau dugaan atau sangkaan karena sesungguhnya nafaknya di sini terjemahkan bukan maka ya tapi karena. Karena Kita tidak sesungguhnya. boleh berduga negatif. Kenapa? Karena menduga negatif itu merupakan percakapan Tuh. yang paling dusta, paling berdusta. Begitu. Nah, inilah contoh dua hadis atau dua ungkapan dalam bahasa Arab, dua uslub yang menggunakan iyyakum wa atau boleh kita tukarku menjadi iyyaka wa, iyyaya wa, iyyana wa. Ini dua hadis sudah kita temukan. Yang pertama hadis yang berbunyi, Bapak Ibu sudah hafal, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Yang kedua yang ini, iyyakum wal dhanna fa innal dhanna akdzabul hadithi. Nah, ini iyyakum wa iyyaka wa ini merupakan uslub yang sangat bagus dan jarang orang menggunakan uslub ini. Kenapa jarang? Karena tidak populer mungkin ya. Orang kalau misalnya melarang biasanya menggunakan fil nahiyan. La tadunna. Jangan kalian menduga. La tadunna. Donna fil madhi. Mudoranya ya dunnu. Amarnya dunna. Nahinya la tadunna. La tadunna. Fainal donna akdabul hadis. Mungkin orang berpikir begitu kalau membuat larangan. Tapi kalau kita sudah tahu uslub ini, maka bisa ini gunakan. Bisa kita gunakan ini. Iyyakum wadzonna. Coba kita latihan sebentar. Coba Bapak Ibu buat uslub ini dalam kalimat bahasa Arab.
Saya buat bahasa Indonesianya. Jauhilah duduk di depan pintu. Bagaimana bahasa Arabnya? Gunakan uslub ini. Iyakum wal julusa Nah, amamal babi Albab. nah begitu. Albab. Iyakum wal wal julusa 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 amamal bab. amamal amamal babi. babi. Iyakum wal julusa amamal babi. Keren ini Bapak Ibu uslubnya. Jadi Ya. tidak hanya la tajlis amamal babi. Kalau kita baru tahu fil amar fil nahi, kita mungkin akan mengatakan la tajlis amamal babi begitu ya. Ya, ya. Siapa yang main-main ini? Tidak sengaja. Apa yang itu cakar-cakar? Ya, Itu cakar ayam. baik sudah. Baik. Kalau kita belum tahu uslub ini, kita mungkin akan menggunakan fil nahi kan? La tajlis amamal babi. Tapi kalau karena kita sudah belajar uslub ini, maka kita bisa gunakan seperti Nabi Muhammad menggunakan uslub yang sangat baik ini. Iyyakum wal julusa amamal babi. Kalau kum kita tukar menjadi anta, bagaimana? Iya. Iyaka. Iyyaka wal Ya. julusa amamal babi. Kalau anti, Iyaki. Iyaki. iyyaki wal julusa amamal babi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti iyyakunna wal julusa amamal babi. Sebabnya kenapa jangan duduk depan pintu? Fa innal julusa amamal babi. Apa misalnya? Tidak dipandang Eh, orang. apa? Yasuddun nasa. Menghalangi manusia. Fa innal julusa amamal babi yasuddun nasa minal murur fi fi baitika misalnya. Karena duduk di depan pintu akan menghalangi manusia, memblok manusia untuk lewat di rumahmu. Begitu. Atau bisa aja ya suddur rizqo, memblok menahan rezeki. Kalau orang tua dulu begitu, tidak boleh duduk di depan pintu sebab akan menghalangi rezeki masuk. Katanya begitu orang tua dulu. Orang tua Orang-orang kami di sini. orang tua Malaysia, Ustaz, orang muda tak boleh duduk depan pintu. Karena Tidak dipandang orang. karena apa? Tidak dipandang orang. Ditendang orang. Ustaz, Ya. ada satu lagi Nah, hadis Ustaz. Saya apa jumpa. itu? Iyakum wal julusa fit tariqati. Fiturukot. Oh, fit turuqat. Ya. Iyakum wal julusa fit turqat. Iya bagus, saya juga pernah dengar ini. Ada di Bulughul Maram ya. Iyakum wal julusa fit turqat. Apa artinya tuh? Jauhilah Jauhilah. duduk Jauhilah oleh kalian duduk kalian di duduk di turuqat. jalan kan? Di Oh, jalan-jalan. oh di Torik, jalan-jalan. daripada torik lah. Iya. Nanti bisa ditabrak tadi kata Ibu Misalma, ditendang. Nah, iyakum wal julusa. Iya, ini ada hadis Nabi yang sama nih yang tadi kita bahas. Iyakum wal julusa ya. Iyakum wal julusa. Alat turukot atau fit turukot? Fit turuqat. Turukot ya. Fit turukot. Jalan. Ya. Nah, turuk ini jamak yang dijamakan. Oh, itu Semua tarikun. tariqun turukun. Tarikun jamaknya turukun. Oh. Torik. Dari kata turukun dijamakan mana salim turukotun. Oh, Torik jadi jamak muannas salim ya Ustaz? Iya, ya ini kekhususan aja tidak semua bisa begitu ya. Torikun turukun dari kata turukun menjadi turukot dijamakan kembali. Ini artinya jamanya banyak sekali. Janganlah kalian duduk di jalan-jalan. Nah di sini jalan ini kan maknanya bisa fasilitas ataupun peluang ataupun kesempatan yang orang miliki. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk lewatlah begitu. Di banyak Maknanya bukan jalan apapun. jalan-jalan lah, lalu lintas lah kan kataannya. Ya. Baik, sudah ya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Baik.
Ini boleh di screenshot? Screenshot. Mohon maaf. Sudah? Sudah. Nah, baik Bapak Ibu semua. Tadi saya sampaikan makna dari iyyakum wadzonna fa innal dzonna akdzabul hadits. Kita terjemahkan bahwa makna adzon di sana adalah negative thinking atau berpikir negatif. Mengapa? Sebab kata dzon sendiri dari segi bahasa itu artinya adalah dugaan ataupun sangkaan. Dan dzon dalam epistemologi, dalam sumber pengetahuan, ilmu tentang sumber pengetahuan, itu merupakan salah satu cara mendapatkan ilmu. Dalam bahasa Arab itu ada 5 tingkat bahasa ataupun mufradat yang berkaitan dengan ilmu. Dari yang paling gelap, paling bawah, hingga ke paling atas, paling terang. Saya akan buat hierarkinya begini. Ini eh, bisa kita jadikan catatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini bentar. Bulatan pertama, dua. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita manusia ini belum tahu apa-apa, ketika kita baru dilahirkan, kita belum tahu apapun. La na'lamu syai'an. Kita tidak mengetahui apapun. Nah, ketika kita belum tahu apa-apa, masih kosong, masih zero, maka kita berada pada fase jahlun. Jahlun. Ini ketika kita berada pada posisi nol, zero, kosong, nol. Pada saat kita belum tahu apa-apa tentang sesuatu, berarti kita berada pada fase jahlun, yang diterjemahkan menjadi kebodohan, Jahil. jahil. Nah, jadi kalau kita mendengar kata jahlun, jahilun, itu orang yang belum tahu apa-apa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kepada orang yang tidak tahu, kemudian dia berkata-kata yang tidak baik, ya udah, kita tidak usah berdebat karena dia tidak tahu sesuatu. Kalau kita ajak dia debat, dia tidak akan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Apa sebab? Karena dia tidak tahu sesuatu yang kita bicarakan. Dan orang yang tidak tahu sesuatu, seharusnya dia belajar, bukan mendebat atau bukan mempertentangkan. Nah, ketika kita semua berada pada posisi tahapan ini, belum tahu apa-apa, maka kita berada pada posisi jahlun, kebodohan. Nah, kemudian setelah kita berada pada posisi jahlun, kita berinteraksi dengan lingkungan. Ada orang tua memberitahu kita, ada saudara, ada keluarga, ada tetangga memberitahu kita tentang sesuatu. Telinga kita mendengar sesuatu itu, meskipun mungkin belum begitu paham, tapi kita mendengar. Nah, maka ketika itu kita sudah dengar sesuatu dan kepala kita sudah berisi tentang informasi yang kita terima dari lingkungan kita, orang tua, saudara, keluarga, tetangga, jiran, dan yang lain-lain. Nah, ketika kepala kita sudah mulai berisi sesuatu, meskipun masih sedikit, maka ketika itu kita memasuki tahap yang kedua, yang disebut dengan wahmun. Tuh, wahmun, waham, yang diterjemahkan menjadi waham. Jadi waham ini adalah posisi atau fase ketika kita sudah tahu sesuatu, tapi masih sedikit yang kita tahu. Dan waham pun kalau diterjemahkan menjadi dugaan juga, menjadi prasangka. Tetapi prasangkanya masih sangat bersumber dari ilmu yang sedikit. Dari pemahaman atau informasi yang kecil, yang sedikit saja. Itu waham. Nah, kalau boleh diprosentasekan, wahmun ini kurang lebih 25%. 25%. 25%. Ini waham. Nah, setelah kita menerima informasi yang sedikit dari sekitar kita, kita berada pada fase wahmun, waham, atau waham. Kemudian kita mendapatkan informasi lagi, belajar lagi, menerima informasi lagi, menerima pengetahuan lagi,
mencari ilmu lagi dan seterusnya, maka ilmu kita bertambah. Dan pengertian kita pun bertambah. Pemahaman kita pun bertambah juga. Nah, ketika itulah kita masuk pada prosentase 50%. Sudah berada pada posisi tengah-tengah. 50, 50. 50%. 50%. Khamsuna mi'ah min mi'atin. 50%. Nah, pada saat kita sudah menambah pengetahuan sehingga kita berada pada tengah-tengah informasi tentang sesuatu yang sedang kita pelajari, maka kita berada pada posisi 50% yang dalam bahasa Arab disebut dengan syakkun, Syakun. keraguan. Nah, ini kita berada di tengah-tengah. Syakkun, ragu. Nah, ketika kita sudah berada pada fase wahmun, itu sudah dapat ilmu sesuatu, meskipun sedikit. Bertambah lagi ilmu, kita masuk pada fase yang ketiga, namanya syakkun, keraguan. Kenapa ragu? Sebab kita belum yakin. Dan untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kita dapat ilmu lagi, kita belajar lagi, kita mencari lagi. Sehingga kita informasinya semakin banyak, pemahaman semakin baik, pengertian semakin meningkat. Maka ketika itulah kita naik pada fase keempat, yakni dhonnun. Nah, ini. Dhonnun. Yang diterjemahkan menjadi dugaan. Atau mungkin dalam bahasa yang lain mungkin bisa menjadi hipotesa ya. Tuh, hipotesa. Kalau bahasa Indonesia hipotesa atau hipotesis ya. Hipotesis. Nah, ketika orang sudah mencapai pada fase dhonnun, berarti ilmu yang dia dapat sudah sangat baik. Sudah banyak yang dia temukan, ya sudah banyak yang dia dengar, sudah banyak yang ia pahami, sudah banyak yang ia mengerti. Dia sudah lewat dari fase keraguan. Dia sudah tidak ragu lagi. Dia sudah semakin paham tentang sesuatu yang dia dengar, sesuatu yang dia pahami, sesuatu yang dia ketahui, sesuatu yang dia dengarkan. Maka saat inilah dia masuk pada tahap berikutnya dalam persentase 75%. Nah, ketika orang sudah mencapai tahap zon, ini prestasi atau achievement yang luar biasa. Dan ini adalah bagian dari tahapan ilmu yang orang dapatkan. Makanya hadis iyyakum wadzonna itu bukan di sini maksudnya bukan, tetapi zon yang mananya adalah negative thinking. Dari jahlun bergerak menuju wahmun, dari wahmun bergerak menuju syakkun, dari syakkun bergerak menuju dhonnun. Dan ketika sudah berada pada fase zon, maka kita sudah mendapatkan 75%. Ini sudah achievement yang luar biasa, sudah prestasi yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan ilmu sampai 100%, 100%? Nah, dalam bahasa Arab ada ungkapan. Dan untuk mencapai ungkapan itu, kita mesti belajar lagi, kita memahami lagi, meneliti lagi, mencermati lagi. Kemudian setelah kita mencapainya, maka kita sampai pada titik yang kelima, fase yang kelima, yang disebut dengan Aku yakin. ilmun. Oh, ilmu. Ilmun. Jadi Oh, ketika yes. seseorang mencapai ilmu, itu tahapannya panjang. Dalam Al-Quran, surat At-Takatsur, ada ayat yang berbunyi, Alhaakumut takatsur hatta zurutumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna Ilmal yaqin. ilmal yaqin. Itu ada kata ilmal yaqin. Nih Bapak Ibu, ilma di sini kenapa Allah gunakan kata ilma bukan zonna, bukan syakka, bukan wahma. Tapi ilma berarti ini sudah mencapai tahapan tinggi dalam pengetahuan. Ini PhD ini Ustaz. Sudah PhD benar Ibu. Sudah PhD, Philosophy of Doctor. Agaknya saya dekat peringkat yang mana Ustaz? Wahmun ke Syakkun Ustaz? Ya. Jawab sendiri. Ilma berarti ini sudah sampai pada tahap yang kelima 100%, 100%.
Al-yakin keyakinan. Jadi keyakinannya sudah berdasarkan ilmu yang 100% pengetahuannya. Bila lah dapat Ustaz ilmu yakin? Dan jelas untuk mencapai tahapan ilmu yakin ini jelas butuh waktu yang panjang, butuh masa yang panjang, pemahaman yang banyak, pengertian yang banyak, yang meluas, informasi yang juga harus banyak, Ini kalau penentuan yang juga mendalam. ini kategori ulama lah ini saya. Makanya ada kata ulama dari kata ilmu. Nah, ulama itu maknanya bukan sekedar tahu, bukan sampai pada tahap zon, tapi harus sampai pada tahap Ilmu ni lah, ilmu. ilmah. Jadi ulama. Iya. Ilmun isim fa'ilnya adalah alimun. Kemudian dari kata alim ada kata alim, sigat mubalaghah. Jamannya adalah ulama'u. Ustaz, Ya, Ustaz. Ibu? Jadi zon ini dia ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Di sini Iya, tentu kalau saja. hipotesis dugaan ini sudah mencapai tahap yang sangat yang boleh dikatakan baik, sangat baik. Benar. Tapi kalau yang Benar. tadi dari hadis tadi itu zon itu negatif, dia Negative tidak. thinking makanya. Jadi kita Itulah bila sebabnya sebuah mufradat, sebuah kata, meskipun kita tahu mananya apa, kita harus tahu ini konteksnya apakah negatif ataukah positif, harus diketahui. Makanya perlu pemahaman analitik tentang hadis ataupun tentang sebuah ungkapan. Karena sebuah ungkapan itu boleh jadi mananya positif, boleh jadi mananya negatif, tergantung konteks dari pembicara mengatakannya apa. Begitupun kata zonun. Kalau kita lihat dari sisi ini, adakah yang negatif dari tahapan yang 5 ini? Jahlun, wahmun, syakun, zonun, ilmun. Adakah yang negatif? Tak ada. Tidak Ada ada. jahlun. Jahlun maknanya tidak. Dia Jahlun kosong kan terus negatif. terus Ini tidak paling belajar. gelap. Sisi paling gelap. Tapi kalau kita baru lahir dari ibu kita, dari kandungan ibu kita, Semua kita jalan. tidak tahu sesuatu, tidak tahu. Kita salah tidak? Tidak salah kan? Tidak salah. Ya ini bagian dari normal apa ya? Bagian dari proses yang normal. Kita belum tahu sesuatu. Ya, kalau kita tidak tahu tapi kita tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, mencari pengetahuan, itu baru salah. Semua jalan. Tapi kalau tidak tahu karena kita belum tahu, dimaklumi. Gitu. Jadi kira wahmun ini pun sudah mula positif ya Ustaz ya? Benar. Dalam kacamata ini waham itu sudah positif. Ya. Sudah ada Ragu, usaha. syakun juga positif. Cuma di sudah ada tengah-tengah. usaha. Di tengah-tengah. Ketika ragu, maka posisinya sudah 50%. Kita ada di tengah-tengah. Mungkin bisa turun lagi kalau kita tidak belajar. Atau mungkin tetap. Naik. Ataupun Dan kita kalau mau naik, kita harus berusaha lagi lebih baik. Sehingga bisa menahapi tahap berikutnya, Zon. Nah, ilmu ini kita terjemahkan dengan pengetahuan. Nah, jadi untuk masuk ke dalam tahap ilmu, ini kita mesti melewati zon, mesti melewati syak, mesti melewati wahmun, mesti melewati jahlun. Nah, kita coba kembalikan ke proses belajar kita. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar tentang sesuatu, misalnya tentang idhofah. Kita mungkin awalnya tahu, sebelumnya kita belum belajar tentang idhofah. Maka ketika kita belum belajar, kita masih posisi jahlun. Ketika kita sudah dengar pembelajaran, kita masuk dalam posisi wahmun. Sudah dengar-dengar nih, mudhof ilaih, bagaimana caranya, bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya, i'rabnya bagaimana. Kita belajar lagi, naik lagi ke syakun. Tapi masih ragu-ragu, ini saya betul tidak pemahaman saya tentang idhofah, mudhof ilaih. Belajar lagi, sampai kemudian masuk ke dalam tahap dhonnun. Belajar lagi, masuklah dalam tahap ilmun, pengetahuan. Ini kita lanjutkan sebentar ya, ilmu yakin. Tadi kalla tadi apa? Summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamun la tarawunna jahim. Terus Summa latarawunna ainal yaqin. Ainal yakin. Tuh, ada ainal yakin tuh ya. Ini mananya beda lagi Bapak Ibu. Ain mata lah ya. Ilmu kan pengetahuan. Berarti kan pengetahuan itu kan sesuatu yang diketahui. Kognisi, otak, kepala, akal. Sedangkan aina kan Nampak, mata.
Melihat, berarti menyaksikan. Ini lebih tinggi lagi. Dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Keyakinannya berdasarkan kesaksian. Kalau kita tahu misalnya, misalnya apa ya? Ya, katakanlah sebuah negeri, misalkan misalnya Mekah, misalnya Mekah. Ketika kita belum menyaksikan langsung, kita baru mendengar informasi dari orang-orang. Itu baru sampai pada ilmu yakin. Tapi setelah kita datang ke tempat itu, ke Mekah itu, kita menyaksikannya langsung, itu baru ainul yakin. Yakin, Mekah itu ada. Nah, nanti kalau kita lanjutkan, nanti ujungnya adalah hakul yakin, keyakinan yang benar. Karena mata juga boleh jadi, kalau matanya bermasalah kan, mungkin juga salah gitu. Makanya misalnya matanya mungkin ada gangguan, penyakit dan sebagainya. Nah, Hmm. inilah Bapak Ibu semua tentang 5 fase pengetahuan. Artinya kalau begitu, wahmun, syakun, zonun, dan ilmun Ilmun ini dan ilmun. merupakan bagian dari tahapan-tahapan atau tangga-tangga pengetahuan atau epistemologi Ajaib. pengetahuan. Tangga Dan ini harus kejayaan. kita syukuri gitu. Gitu. Selesai bahasan tentang al-dhonnu. Alzan. Alhamdulillah. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat untuk semuanya, untuk kita semuanya, untuk saya dan juga untuk kita semua yang hadir dalam Zoom kali ini. Baik, sebelum kita bahas yang hadis di grup, ada yang mau tanyakan dulu? Boleh, silahkan. Tak ada. Oh, baik, saya beri judul dulu ya. Ini boleh nanti screenshot. Eh, 5 tahapan ilmu. Nah, insya Allah Bapak Ibu hafal nih ya. InsyaAllah. Apa 5 tahapan ilmu? Jahlun, Jahlun, wahmun, syakkun, syakkun, zannun, ilmun. Zannun. Ya, jahlun, wahmun, syakun, zonun, dan ilmun. Sudah di Ilmun screenshot ya. lagi ainun, Ustaz. Bagaimana Ibu? Ilmun dengan ainun itu kan sama. Nah, Kan baik. Kalau tadi beda lagi. Ilmu yakin, ainul Ainul yakin. yakin, ainul yakin, Ainul ilmu yakin. yakin, ainul lalu atau ainul ainul yakin, Ainul yakin. dan hakul yakin. lalu hakul yakin. Nah, ini 3 fase keyakinan. 3 tahap. 3 tahap keyakinan. Ada ilmu, ada ainu, ada hakku. Oke. Nah, ini. Salah maaf. Bentar. Hakul yakin. Ainul yakin. Ilmun yakin. Oh, Mana yang paling tinggi, Ustaz? hakul Ilmu, yakin. Hakul ainun. yakin, Hakul hakul yakin paling tinggi. yang paling tinggi sekali ya. Oh, ilmu yakin dulu, baru ainul yakin, ujungnya adalah hakul Yakin. yakin. Tetapi untuk hakul yakin sangat sangat lama, sangat tinggi, sangat jauh. Ya. Hmm. Karena semua hakul yakin harus ainul yakin dulu. Tetapi semua ainul yakin juga harus melewati ilmu yakin. Hmm. Tetapi untuk mencapai ilmu yakin juga ada tahapan tadi yang 5. Di bawahnya ada dhonnul yakin, Ainul syakun. ada syakul yakin, ada wahmul yakin, ada jahlul Jauh yakin. lagi. Awakmu Sama yakin. jauh. Kita ada di Jauh. mana? Tidak Jauh tahu Allah lagi. yang Jahilu tahu. yakin, Ustaz. Jahil yakin. Kalau jahlul tidak bisa yakin nanti. Tak boleh. Hanya ikut saja. Baik, sudah ya. Alhamdulillah. Sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, apabila tidak ada soalan, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Laila ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya juga. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, apa hadisnya tuh? Mohon maaf, sebentar, saya cek dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusab minhu atau Yusuf wadobatu minhu. yusib bi fathi dodi maaf bi fathi sodi wa kasriha yusib atau yusab. Baik, saya tuliskan matannya saja ya.
isi hadisnya aja. Man yurid, Man yuridillahu man yuridillahu bihi khairan bihi khairan, khairan yusab minhu ya yusab, au yusib minhu. yusab minhu atau yusib minhu ya. Ya. Baik, ini hadis Nabi yang tadi dituliskan oleh Bu Laila ya. Nah, sebelum kita bahas secara linguistik, secara bahasa, lugawiyan, kita akan coba pahami dulu maknanya agar kita lebih mudah untuk menjelaskan linguistiknya lebih panjang, lebih lama. Man yuridillahu bi khairan yusab minhu. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, yusab minhu, maka ia akan terkenai sebagian kebaikan itu. Kalau Allah menghendaki seseorang mendapatkan kebaikan, maka ia akan dikenai minhu, sebagian dari kebaikan itu. Kalau dibaca yusob, Jadi berarti ini majhul. Majhul, ya. Berarti dikenai, dikenai, dikenai. Berarti kalau begitu ada yang membuatnya terkena. Berarti kalau majhul, berarti dia menjadi objek, menjadi mangsa. Betul tidak? Ya. Karena dia menjadi mangsa, menjadi objek, berarti ada pihak lain yang membuatnya menjadi mangsa. Lalu siapa pihak yang membuatnya menjadi mangsa? Allah. Hmm. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, yusab minhu, maka ia akan dikenai atau akan diberi sebagian dari kebaikan itu. Di sini minhu ada min, berarti min di sini maknanya adalah sebagian. Litab'idi, maknanya litab'id ya, bermakna sebagian. Maaf, salah tulis. Litab'idi. Tab'id. Litab'idi. Tab'id. Maknanya dari kata ba'dun ya, sebagian. Seperti kalimat al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Tuh, minnya mana tab'id. Sebagian saja, bukan seluruhnya. Nah, jadi Allah juga kalau menghendaki kebaikan bagi seorang, maka Allah akan berikan kepadanya sebagian dari kebaikan itu. Tidak seluruhnya. Sesuai dengan keperluan, kebutuhan, dan kebaikannya. Nah, ini kalau bacanya adalah yusab minhu. Tetapi kalau dibacanya yusib, artinya nanti gini, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yusib minhu, maka orang itu akan mengenai sebagian dari kebaikan. Jadi orang ini menjadi pelaku dari yusib, dari fi'il mengenai. Kalau orang berusaha mencapai sesuatu, maka ia akan mendapatkan sesuatu itu, sebagian. Tetapi atas kehendak Allah, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan untuk orang itu, maka orang itu akan mengenai atau akan mendapatkan sebagian dari kebaikan itu. Nah, jadi ada yang membaca yusib, ada yang membaca yusob. Dan dari segi makna, ini maknanya berbeda. Kalau yusob, maka orang itu menjadi objek, menjadi mangsa, artinya dia eh, pasif, pasif. Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan bagi orang itu, Yusuf. maka orang itu akan menerima kebaikan sebagian dari kebaikan. Jadi hanya menerima, pasif. Kalau dibaca yusob. Yusuf. Tapi kalau dibaca yusib, Dia berarti orang itu aktif. bertindak aktif. Maklum kan? Maklum, yusib kan maklum ya. Ya. Bertindak aktif. Jadi ketika Allah sudah menghendaki kebaikan bagi orang itu, maka orang itu akan mengenainya, akan mendapatkannya. Nah, kalau mendapatkannya kan berarti ada usaha untuk mencapainya. Ada aktif, ada proaktif. Sehingga ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari kebaikan yang Allah kehendaki untuk dirinya. Jadi nasab sama Ustaz, nasab. Bagaimana Ibu? Nasab. Yusuf. Nasab beda lagi. Kalau nasab dari kata nasoba. Nasabah lain.
Nasaba artinya menegakkan atau memasang. Hmm. Wa ilal jibali kayfa nusibat. Dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Hmm. Nusibat itu majul kan dari kata nasaba. Nah, ini dari segi mananya ya. Ah. Nah, jadi silakan kita mau pilih yang mana bacanya. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu ataukah man yuridillahu bi khairan yusab minhu. Terserah bagaimana kita memahaminya. Dan inilah yang menyebabkan lahirnya pemahaman misalnya kalau dalam istilah teologi itu kan ada istilah Jabariyah dan Qadariyah ya. Maaf. Jabriyah, Jabriyatun dan Qadariyatun. Hmm. Kalau dalam ilmu kalam itu ada yang disebut dengan Jabriyatun dan Qadariyatun. Nah, ini sebuah pemahaman begini. Jabriyatun itu adalah sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu ditentukan oleh Tuhan dan tidak punya kehendak. Apapun yang Allah kehendaki, maka terjadilah. Dan manusia tidak punya kehendak. Itu Jabriyah. Atau dalam bahasa Inggrisnya fatalism ya. Fatalism. Nah, sedangkan Qadariyatun ini sebuah pahaman, sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak dan upaya. Dan Allah tidak akan berikan kepada dia kecuali apa yang ia usahakan. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau orang berusaha, maka ia akan mendapatkan. Ini Qadariyah. Begitu ya. Baik, ini dari segi pemahaman ya, dari maknanya. Nah, sekarang kita akan coba kaji secara linguistik. I'rabnya, sorobnya, dan seputar itu. Baik. Man yuridillahu bi khairan yusab minhu atau yusib minhu. Man di sini artinya apa? Barang siapa kan? Ya. Nah, ini man syartiyah. Syartiyah. Man syartiyah. Bentar ganti warna. Man syartiyah. Man syartiyatun. Yajzimu fi'laini mudhari'aini. Fi'laini mudhari'aini. Man itu adalah isim syarat ya, isim syartiyah Musim syarat. yang menjazmkan Dua fi'il mudhari. dua fi'il mudhari, fi'laini mudhari'aini. Hmm. Menjazmkan dua fi'il mudhari. Mudhari. Dan dua fi'il mudhari itu Yurid. yang satu terletak pada jumlah syartiyah, Syartiyah. Hmm. yang satu lagi terletak pada jumlatun jawabiyat, Jawabiyah. jumlah jawabnya. Contoh yang mudah, ini kan yuridi ini kan nampak kasroh ya di-nya. Contoh yang mudah mungkin bisa saya tuliskan. Man yazra' yahsud. Tuh. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam, Dia menuai. dia akan menuai. Saya ada teman. Kayak apa? Man ini man ini adalah Syartiyah. syarat ya, man syartiyah. Ya, masyartiyah. Yang menjazmkan fi'il mudhari, dua fi'il mudhari sesudahnya. Lihat yazra. Ini yazra fi'il mudhari, semula yazra'u. Kenapa dia sukun? Karena majzum. Oleh apa? Oleh man. Yuriman. Nah, yazra ini adalah fi'il mudhari yang pertama. Hmm. Mana fi'il mudhari yang kedua? Yahsud. Yahsud. Yahsud semula dari kata yahsudu. Kenapa dia sukun? Karena dia majzum. Majzum oleh apa? Oleh man. Dan man itu adalah Berjazam. syartiyatun tajzimu fi'laini mudhari'aini. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Mudhari. Dan dua fi'il mudhari itu satu pada jumlah syartiyah, satu pada jumlah jawabiyah. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Benar Pak Haji ya. Di surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
Khairan ya. khairan yara. Ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tuh, ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tuh, yara hu. Nah, hu ini Maf'ulun bih. domir mutasil ya. Yaro ini semula adalah yaro, ada huruf ilat, yaro. Lalu karena mazum maka ya-nya hilang, maka menjadi yaro. Semula yaro gitu. Yakmal tuh, ini lamnya sukun kan? Nah, jadi ini contoh dari man syartiyah yang menjazmkan dua fi'il mudhari sesudahnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya Roh. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke hadis ini. Man yuridillahu bi khairan yusab minhu atau yusib minhu. Nah, yuridi ini semula dari kata yurid, Yuridu. semula sukun, yurid. Lalu semula dibacanya man yurid, Allahu khairan. Lalu kenapa dibaca kasroh? Sebab ini yurid ini sukun bertemu dengan alif lam. Nah, apabila kita menemukan huruf sukun menghadapi alif lam, maka sukunnya dihidupkan. Kasrah. Bagaimana hidupkannya? Hidupnya harus dari bawah. Kasrah. Apa harakat bawah? Kasroh. Makanya man yuridi, bukan man yurida. Orang mati kalau mau bangkit, mau hidup, harus dari bawah dulu. Makanya kasroh. Betul tidak? Ya. Orang yang sudah jatuh, kalau mau naik, tidak boleh langsung ada di lantai 10. Harus dari bertahap, dari paling bawah dulu, dari ground, dari dasar. Dari basement ya. Jadi man yurid, nah lalu dibaca menjadi man yuridillahu. Kenapa di menjadi kasroh? Karena menghadap alif lam pada kata Allah, lafzul jalalah. Nah, man yuridi Allahu. Nah, Allah sebagai apa? Maf'ulun Baik, fa'il. sebentar. Yurid, baik, tadi saya belum selesai. Yurid ini semula dari kata yuridu. Ini fi'lun mudhari'un madzumun ya. Madzumun biman ya, oleh man. Wasluhu yurid. Wasluhu yuridu. Gitu ya. Baik, ini saya hapus dulu agar ada ruang untuk menulis. Iya, baik. Nah, yurid ini semula adalah yuridu. Yuridu. Yuridu domah. Ini pada satu rofa. Lalu ketika yuridu diawali oleh man syartiyah, maka yuridu harus menjadi mazum. Dan mazumnya harus sukun. Huruf akhirnya. Maka menjadi yuridu menjadi yurid. Begitu kan? Ya. Nah, kita lihat yurid ini kan ada dua huruf mati. Yang pertama adalah huruf ilat. Yang kedua huruf dal, lam fiil. Kita sudah sampaikan bahwa dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati berdekatan. Tidak boleh ada dua huruf mati yang pertamanya huruf ilat, itu tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana untuk menghilangkan masalah tersebut? Maka huruf ilatnya dibuang sehingga menjadi yurid. Gitu. Yurid. Nah, dari kata yurid kemudian menjadi yuridillahu. Man yuridillahu. Begitu. Nah, jadi kembali yurid ini semula dari kata yuridu. Kenapa dalnya sukun? Karena mazum. Adapun kenapa di sini kita lihat bacaan harokatnya di kasroh? Karena untuk memudahkan bacaan, sebab menghadapi alif lam sesudahnya. Allahu, apa di sini kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Fa'il, Marfu'. harfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tapi Bapak Ibu sebentar aja, ini sekedar wawasan saja ya. Nanti tidak usah heran apabila nanti ada yang baca man yuridillaha. Tidak usah heran apabila nanti ada yang baca hadis ini man yuridillaha, bukan man yuridillahu. Nah, Kamu tinggal kita nanti pahami. Kalau menjadi yuridillaha berarti fa'il dari yurid mana? Man. man. Nah, man. Jadi Saya tulis Allah aja jadi dulu ya. maf'ul. Man yuridillaha.
apabila nanti ada yang membaca man yuridillaha bi khairan, maka yurid ini sama-sama fi'lun mudhari'un majzumun, tetapi nanti fa'iluhu dhamiru mustatirun takdiruhu huwa rajiun ila man, Ya, kembali kepada man. Dan nanti Allah ini maf'ul bihi, gitu. Bihi, bi huruf jar, ini kemana? Kepada Allah. Man yuridillaha bi khairan. Barang siapa yang menghendaki Allah Allah dengannya kebaikan dengannya, dengan Allah. kebaikan. Bagaimana memahaminya nih? Kalau man yuridillaha bi khairan ya, kalau Allah hanya maf'ul bihi. Bagaimana pemahaman kita terhadap hadis ini? Man yuridillaha, barang siapa Orang siapa menghendaki yang Allah berkehendakkan Allah khairan, sebagai kebaikan bihi dengannya. Barang siapa menghendaki Allah khairan, sebuah kebaikan bihi dengannya. Jadi menghendaki kebaikan Dari dengan Allah. Allah, bukan dengan selain Allah. Nah, kalau orang menghendaki mendapatkan kebaikan dan ia mencapainya dengan Allah, dia mencarinya dengan Allah, dia mengusahakannya Minhu. dengan Allah, maka Allah akan Memberi mengenakan dia untuknya kebaikan. sebagian dari kebaikan itu. Karena kan ada orang yang menghendaki kebaikan tapi bukan dengan Allah kan, tapi dengan selain Allah. Misalnya dengan cara-cara yang buruk, atau mungkin dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau yang lain. Nah, ketika orang menghendaki kebaikan tapi bihi dengan Allah, maka kata Rasulullah, yusib minhu atau yusob minhu. Gitu. Nah, ini dari segi pemahaman saja. Tapi terserah Bapak Ibu mau baca yang mana. Ini kita perlu sampaikan agar kita kalau nanti mendengar orang baca man yuridillah bi khairan, kita tidak usah protes, tidak usah kaget, karena pemahamannya berbeda. Jadi orang yang menghendakinya, bukan Allah yang menghendaki. Kalau yang di atas ini, man yuridillahu, berarti yang berkehendak adalah Allah. Inilah Jabriyah, Allah yang berkehendak. Tapi kalau man yuridillah, barang siapa menghendaki Allah, berarti orang ini sebagai orang yang berusaha. Berarti ini mengikuti paham Qadariyah, ya kadar ya. bahwa usaha kehendak ada pada orang, ada pada man. Yang bawah, man yuridillah, berarti kehendak ada pada man. Kehendak ada pada man. Kalau man yuridillah. Tetapi kalau man yuridillahu, kehendak ada pada siapa? Ada Ada pada Allah. Allah. Nah, kalau kehendak ada pada Allah, maka inilah yang disebut dengan paham Jabriyah, Jabariyah. Sedangkan kalau sedangkan kalau kehendak ada pada man, berarti inilah paham Qadariyah. Kehendak itu ada pada seseorang, pada man. Nah, itu saja. Nah, kita lanjutkan. Man yuridillahu bi khairan. Nah, man yuridillahu bi khairan. Kalau Allahu dibaca dhamma, lalu bihi bi huruf jar, di harfu jarin ya Bapak Ibu ya. Harfu jarin mabniun ala kasri, hi dhamir muttasilun fi mahalli jarin majrurun kan? Dia Ya, majrur. lebih. Mabniun ala kasri dulu, mabniun ala kasri Fi fi mahalli mahalli jar. jarin majrurun. Mahal Majrur. jarin. Majrurun. Majrur. Fi mahalli jarin majrurun bi oleh bi. Bi. Nah, hinya kemana? Kalau man yuridillahu bihi, kalau Allahnya dibaca dhamma, bihinya kemana? Bihi balik pada man. Balik kepada Man. man. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Kalau man yuridillahu berarti bihi, hi-nya kembali kepada man. Deman. Tuh. Tapi kalau man yuridillah bihi, hi-nya kemana? Kembali ke Balik kepada Allah. Allah. Ada Gitu. kepada Allah. Ini cara pandang ya. Cara pandang.
Nah, bagaimana kita membacanya tergantung bagaimana cara kita memahaminya. Atau sebaliknya, apa yang kita baca akan melahirkan pemahaman yang berbeda. Ada dua Betul, kepahaman. soalnya para ulama juga kadang membuat pemahaman berbeda-beda, sebab bacanya pun beda Ah, bacaannya. dua kepahaman. Bacaan itu tergantung pemahaman atau sebaliknya, pemahaman itu tergantung bacaan. Bacaan bisa mengubah pemahaman. Sebaliknya, pemahaman bisa mengubah bacaan. Ustaz, Bacaan kalau Ustaz bisa kalau mempengaruhi pemahaman. baca, Sebaliknya, pemahaman bisa mempengaruhi bacaan. nah, baca kitab gondol macam mana Ustaz? Kan kita tahu baris dah lain Begitu, Ibu. kepahaman. Inilah baca Ah, gundul juga sama. yalah, jadi kepahaman dah lain. Benar. Makanya nanti kalau suatu saat Bapak Ibu sudah membaca Arab gundul, entah entah hadis, entah yang lain-lain, Hmm. mungkin boleh jadi ada perbedaan bacaan. Perbedaan Dan pendapat. ketika bacanya beda, nanti pahaman juga akan beda pemahamannya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita tadi dari jahlun, wahmun, syakun, dhanun, Syakun. ilmun. Kembali ke sana. Sampai syakun aja Ustaz. Dahsyat dah. Bisa jadi menciptakan syakun, ragu-ragu. Mana yang Ragu-ragu. benar ini? Sampai syakun je dah stop. Ya. Nah, kalau sudah syakun jangan stop. Lanjutkan perjalanan untuk mencapai dhanun. Sampai Begitu ya. syakun je. Ya. Baik, man Sampai yuridillahu bi khairan. Nah, khairan sebagai apa nih? khabar. Tidak, Kalau sebenarnya kalau, Bapak kalau ini man yuridillahu bi khairan apa? khairan Maf'ul bi. bihi. Ah, maf'ul bihi. Ah. Maf'ul bihi. Kalau man yuridillahu, kalau Allahunya rofa, berarti khairannya maf'ul bihi kan dari yurid, betul tidak? Ya, Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih. Tapi kalau yang di bawah man yuridillah bi khairan, khairan sebagai apa? jadi hal. 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 Iya. Kalau Hal. saya bisa menyebut sebagai maf'ul bihi yang kedua Oh, atau boleh juga sebagai hal. Boleh dua-duanya. Kalau sebagai maf'ul bihi yang kedua, maka gini pemahamannya. Barang siapa menginginkan Allah Allah. dengan Baikkan Allah Ah, kebaikan, dengannya. dengan Allah. mengendaki Allah kebaikan. Tetapi kalau hal, barang siapa mengendaki Allah sebagai kebaikan dengan Allah, kalau hal. Tapi mungkin lebih tepat hal ya, lebih enak sebagai hal. Kebaikan. Sebagai satu Barang kebaikan siapa Ustaz. mengendaki Allah sebagai Ya, kebaikan kebaikan. dengan Allah, Tapi dengannya, kebaikan. dengan Tuhan. Baik. Tuh, cara baca berbeda, pemahaman kita berbeda, Pahaman berbeda. kesimpulan berbeda. Nanti ketika kita sudah punya pahaman berbeda, kan sikap kita kan juga nanti berbeda kan, Ya, memahami sini. Dan akan menimbulkan ilmu yakin nanti. Makin tak yakin. Ya, yakin itu kan ada di hati. Jadi mana yang sudah kita pahami itu yang kita pegang. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain meyakini apa yang seperti kita yakini. Sebaliknya orang juga tidak bisa memaksa kita meyakini apa yang ia yakini. Apa sebab? Sebab kita tahu apa yang kita ketahui. Sesuai apa yang ilmu yang kita miliki. Makanya berbeda pendapat itu biasa. Gitu ini ya, yang, Bapak Ibu ya. ini yang banyak ulama bertelagah Ustaz. Ya, kenapa para ulama berbeda-beda pendapat? Ya ini Inilah ya. dari segi bahasa, Mm. dari segi linguistik, lugawian. Belum nanti dari segi bermacam-macam lah gitu ya. Nah, kembali kita selesaikan dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, man yurid, ini kan yurid fi'il mudhari madzum yang pertama, fi'il mudhari yang pertama. Mana fi'il mudhari yang kedua? Ini yusob, Yusuf. fi'lun mudhari'un madzumun ya. Majzumun. Mabniun lil majhul. Yusuf. Fi'lun mudhari Tidak. madzumun biman. Oh, biman.
betul tak? Fa'iluhu mana mafa'ilihu? Ini Fa'ilu. ini Sebentar. Kalau majhul bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. naibul fa'il. Ya. Ibu fa'ilihi, ibu fa'ilihi, domirun mustatirun, Mustatirun. takdiru huwa, Huwa. roji'un ila Man. man, kembali ke man. Gitu. Nah, yusob ini semula dari kata apa? Nah, ini Asaba. dia kata yusobu. Asaba. Yusobu. Madinya asoba. Ini maklum. Asaba yusibu. Mudorenya yusibu, masih maklum juga ya. Ya. Tasuk. Asoba yusibu. Yusibu. Nah, asoba yusibu. Ini kita belum sampai majul ke sini, tapi kita sudah nyampe pelajaran ini pada hadis ya. Ketika dimajulkan, maka asoba menjadi usiba. Tuh. Musibah. Yusibu menjadi yusobu. Tuh. Semula yusobu. Lalu karena madzum, maka huruf ba disukunkan, yusobu menjadi yusob, gitu kan? Nah, sebelum ba ada alif sukun, maka alif dibuang karena madzum. Tidak boleh ada pertemuan dua huruf sakinain, tidak boleh. Makanya semula yusob menjadi yusob. Begitupun kalau yusib, semula adalah yusibu, lalu yusib, kemudian menjadi yusib. Madzum. Minhu min harfu jarin mabniun ala sukun ya. Maaf, salah tulis. Harfu jarin mabniun ala sukun. Dhamirun muttasilun. Hu domir muttasilun Mabniun ala dhammi di mahalli jarin majrurun bimin. Nah, begitu. Selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Boleh saya screenshot dulu. Sudah. Makasih banyak Pak Haji. Perbincangan hari ini aras tinggi Ustaz. Iya, PhD. Kata Ibu ini sama. PhD level. Sampai hakul yakin Ustaz. Apa Ibu sama dia? Sampai hakul yakin. Aku yakin tinggi. Ya, Itu 3 PhD sampainya lah, itu. sampainya kita. Mudah-mudahan saja dapat sesuatu yang lebih baik. Itu Kita kan 3 PhD. ingin menaik ya dari jahlun ke wahmun, Fahmun, lalu ke syakun, lalu ke mana? Fannun, Dunun, Tanun, lalu ke ilmun. 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 Ini silakan Bapak Ibu ingat-ingat itu ya, 5 tahapan ilmu, 5 tahapan pengetahuan. Jahlun. Jahlun, wahmun, syakun, dunun, ilmun. Wa ilmun. Ini saya baru bahas ini, di sini cukup panjang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini bisa menjadi tahapan kita belajar sesuatu, ini tahapan-tahapannya. 5 tahap. Gitu. Kemudian yang tadi iyyakumal dzanna, iyyakumal hasada, iyyakumal julusa, ini pun uslub yang bagus. Nanti ketika hari Minggu kita akan sampai pada pelajaran ini untuk membuat kalimat. Nanti ada waktunya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Panjang umur, sehat. Mudah-mudahan. Ya, baik. Ustaz, nak tanya satu boleh Ustaz? Apa Ibu? Nak tanya satu perkara. Tapi Ya, bukan yang boleh Ibu sebentar aja ya. Silakan, ada waktu, silakan kita beri waktu. Boleh? Silakan. Ustaz, kalau kita saya baca Al-Quran, wajadtumuhum, berarti kamu mendapati akan mereka. Jadi tumu tu asal kalimahnya antum kan Ustaz? Ya betul. Ya, Jadi wajadtumuhum. wajadtumuhum, bukan Ya. hum. Jadi hum tu jadi maf'ulun bih, tumu tu jadi fa'il, wajad tu fa'il madhi. Bagaimana kalau dia bertemu dengan antuma Ustaz? Wajadtumahum. Wajadtumuha. Macam mana dia sebab kalau tumu kita sambung dengan waw kan? Ya. Kalau antuma Ustaz macam mana? Wajadtumahum. Oh, tak ada tukar-tukar ya Ustaz? Tak ada. Wajadtumahum. Okey. Kalau kalau anta wajadtahum. Kenapa bila antum, Wajadtumahum. kenapa kalau antum mesti tambah waw Ustaz? Baik. Baik, sebentar.
Sebentar. Maknanya jamak Ustaz. Ialah jamak wajatum. Jadi ini Baik. iqbal wam. Hmm. Ya. Wajadtumuhum. Wajat. Wajata. Ahum. Wajadtahum. Wajata ini domir anta. Baik. Wajadta. Wajadtuma. Wajatuma domir antuma. Antum Wajatumu wajadtum. domir antum. Wajadtum. Nah, wajatumuhum ini asalnya adalah wajatum. Wajadtum. Wajatumhum. Ya. Semula gini, wajatum. Tum. Nah, Bapak Ibu semua, Jadi tumu. wajatumhum ini adalah wajatum berasal dari domir antum. Antum. Nah, sedangkan hum ini adalah domir mutasil kan? Ya. Ya. Nah, ketika domir mutasil ini ditulis dengan wajatum, ini seharusnya ada wajatumhum. 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 Harus ditulis disambung penulisannya. Apa sebab? Sebab hum ini adalah domirun mutasilun. Ya. Disebut mutasil itu berarti disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, tetapi membaca wajatumhum ini untuk orang Arab Susah. barangkali menyulitkan atau merepotkan sehingga huruf mim didomahkan wajatumhum. Wajad. Nah, kemudian ketika wajatum mimnya dibaca domah, maka setelah mim ditambahkan wawu dulu dan memanjangkan wawunya sehingga menjadi wajatumuhum. Dan ini hanya khusus untuk antum. Sedangkan antuma udah wajatumahum saja. Coba lihat Bapak Ibu. Wajatuma ini kan setelah mim ada alif ya. Ya. Sudah panjang kan ma-nya Ya. sehingga tidak perlu tambahan huruf ilat yang lain. Sedangkan wajatumhum setelah mim tidak ada pemanjang. Maka mim kemudian didomahkan wajatumu. Kemudian agar memudahkan bacaan enak, senang, maka kemudian domanya diikuti oleh wawu sukun agar mu-nya dibaca panjang. Wajatumuhum. Dia ini hanya untuk antum. Begitu Ibu Sanadia. Paham. Syukran Ustaz. Ya, makasih. Alhamdulillah. Sudah ya, tidak terasa kalau bahas kajian linguistik itu panjang ya. Meskipun kita seharusnya sampai jam 9 atau jam 10 waktu Singapura ya. Atau jam 9 Indonesia. Tapi kalau bahas ini biasanya asyik ya. Sudah 10:20. Hakul yakin dia seronok. Ya, lebih seronok ya. Baik, Bapak Ibu. Barangkali itu saja atau bagaimana? Ustaz, saya ada satu tanya tapi dah Bagaimana? dah lambat 10:30. Tak apalah lain kali lah Ustaz. Bagaimana, Bapak Ibu? Boleh ditambahkan 5 menit atau bagaimana? Saya izin dulu. Rama, Suspend. ra mim alif maksurah rama Ya. Lempar. dia bermula daripada asalnya ramaya. Ya, Jadi apabila kita sambungkan kepada dhamir muttasil jadi ramaitu, ramaita begitu. Ya. benar. Ya. Jadi tapi kalau rama rama sahaja dan bersambung dengan dhamir muttasil, penulisannya adalah ra mim alif ha. Ramahu dia melemparkannya. Ramahum, ya. Ramahu pun boleh atau ramahu pun boleh. Kalau hum itu tu kepada apa tu untuk huwa. Ramahum. Ya, boleh romahum, boleh romaka, terserah lah. Terserah, ramaka pun boleh juga. Jadi di sini diberi alif bukannya ya yang aslinya. Pertanyaannya mengapa begitu ya? Ya betul. Ya, baik. Menarik. Bapak Ibu semua, kita akan sering temukan dalam bahasa Arab fi'il atau isim yang huruf terakhirnya Baiklah. adalah alif maksuroh. Contohnya Roma. Roma ini adalah fi'il. Nah, Roma ini fi'ilnya fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Muta'addi. Baik. Saya akan coba tuliskan ya. Ini saya buat gambaran. Bahwa alif maksuroh itu bisa terjadi pada fi'il madhi. Contohnya Roma.
Roma fil madi Ah, dan huruf terakhirnya adalah alif maksurah. Surah. Dan ingat alif maksurah itu adalah huruf ya yang tidak berharokat tidak berharakat. dan sebelumnya fathah. Mhm. Sehingga ya itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Ya. Karena huruf ya itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya, itulah sebabnya disebut dengan alif maksurah. Surah. Nah, ini Roma adalah fil madi. Sekarang mana contoh yang lain bahwa alif maksurah bisa terjadi pada fil mudhari? Hmm. Nih, contohnya yardo. Tuh. Yarda. Ya. Yardo. Ini kan huruf lam filnya alif maksurah juga. Ya. Betul kan? Ya, Oke. betul. Fil madi sudah, fil mudhari sudah. Lalu berikutnya apa contoh yang isim? Contohnya gini. Hmm. Duha. Tuh. Duha. 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 Wad duha. Semula semula adalah duhan. Hmm. Kalau ada alif lam kan menjadi ad-duha. Tuh, memanjangkan juga kan? Tuh, Ya. ad-duha. Nah, duhan kalau di alif lam ad-duha ini huruf lam fiilnya atau huruf terakhirnya ada alif maksurah juga dan memanjangkan fathah sebelumnya. Wad-duha, ad-duja dan sebagainya lah, ada banyak ya. Nah, Roma adalah contoh fil madi, Yardo adalah contoh fil mudhari, Tarik. Tuhan adalah contoh Sim. isim. Jadi ini adalah contoh-contoh alif maksurah yang terdapat pada isim, pada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Madi. Nah, lalu bagaimanakah ketika alif maksurah bertemu dengan domir muttasil? Nah, ini pertanyaan di situ. Nah, ketahuilah Bapak Ibu semua, apabila ada alif maksurah, baik alif maksurah itu merupakan fi'il madhi, fi'il mudhari maupun isim, ketika alif maksurah itu disambungkan dengan domir mutasil, maka penulisan alif maksurah ditukar menjadi alif mamdudah. Makanya misalkan kata Roma dengan domir hu, maka menjadi romahu. Penulisannya tidak lagi menjadi yang Ramai. seperti yang di atas warna merah. Hmm. Romahu, dia melemparnya. Itu jadi Dia maf'ul bih lah ya Ustaz. Ini maf'ul bih. domir mutasil maf'ul bih tentu. Hmm. Tetapi romanya ini perhatikan alif maksurohnya. Semula kan ini Roma menggunakan alif maksuroh. Surah. Tapi kan alif maksuroh berhadapan dengan domir mutasil, maka alif maksurohnya ditukar penulisannya tidak lagi seperti ya, tapi menggunakan alif mamdudah yang panjang ke atas, tinggi. Roma. Domir mutasilnya bebas, mau apapun. Romahu, Romaka, Romahum, terserah. Pokoknya domir mutasil saja. Ini fil madi. Contoh yang mudhari yardo, misalnya yardo. Sama ini pun yardohu, Ya Allah. yardohum, yardo hunna dan seterusnya. Kenapa alif maksurohnya ditukar menjadi alif mamdudah? Jawabannya karena berhadapan dengan domir mutasil. Tasil. Ini fil mudhari. Fil madi sudah, fil mudhari sudah. Lalu contoh untuk isim bagaimana? Nih, contohnya duha. Duhahu, duhahu, duhaka, duhahum, dan seterusnya. Jadi, semua alif maksuroh, baik yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il mudhari maupun isim, ketika disambung dengan domir muttasil, maf'ul bihi ya, Ya. atau mudhof ilaih, maka alif maksurohnya ditukar penulisannya menjadi alif mamdudatun. Alif bengkok jadi alif lurus. Nah, jadi alif bengkok atau alif bingkeng menjadi alif lurus. Alif lurus. Alif tegak. Tegak. Alif bengkok, alif bingkeng, alif Dia maksuroh. akan makan dan Ustaz.
Dia alif tegak. Alif tegak. Hmm. Gitu Ibu ya. Ya. Okay, Ustaz, syukran. dalam Roma tu kenapa tak letak dekat ya atau alif maksurah, Ustaz? Dalam kata Roma. Ya. Baik. Mungkin Ibu bertanya kenapa Roma tidak ditulis begini saja begitu ya? Hmm. Bukan, maksud saya lepas romim ya ni dalam huruf ya tu kenapa tidak diletak alif di dalamnya? Yang di mana? Oh Ada tak, kalimah Roma ni, Roma, Romi, taruh alif kecil. tak letak alif kecil dalam huruf ya tu. Di Al-Quran. Dalam Ya. huruf ya ni, yang ujung ni, huruf tambah alif. Oh begini. Tak alif Ya. kecil. Macam tu. Yang Ibu tanya, mohon maaf saya belum paham. Kenapa tak taruh, dia kata. Kenapa tak taruh begini? Ha. Ya. Oh, ya ditaruh boleh, tidak ditaruh juga tak apa. Soalnya kita sudah paham, ini alif maksuroh. Kalau alif maksuroh berarti memanjangkan fathah sebelumnya. Alif maksuroh itu alif yang bertuliskan ya, tetapi fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Itu alif maksuroh. Nah, kalau misalnya Ibu bertanya kenapa tidak diberi tanda alif yang tinggi begini, ini mah hanya untuk memudahkan bacaan saja. Tapi andaikan pun tidak ada tulisan alif yang begini pendek, Ini tetap peringkat harus dibaca panjang. Ini peringkat jahlun ni Ustaz, ada alif kecil ni. Nah, tetapi kalau misalnya Ibu bertanya, kenapa Roma? Kalau Ibu bertanya kenapa Roma tidak ditulis Roma begini, menggunakan alif panjang, ya ini tentu saja ada alasan. Alasannya adalah kalau Roma menggunakan alif, nanti alifnya dari bawah nanti Romawa. Romawa, betul. Awal. Dan itu tidak benar, sebab kalau yang Romawa tidak ada. Nah, sedangkan kalau Roma ya-nya menggunakan alif maksurah, berarti alif maksurah itu dari ya asalnya, Romaita, bukan Romauta. Gitu, itu rahasianya. Untuk Begitu ya Ibu ya? Untuk bacaan saja yang Bacaan. kena ada alif kecil ni Ustaz. Bacaan kalau Alif kecil tulisan itu hanya ada. untuk memudahkan bacaan saja, memandu kita baca Al-Quran. Memanjangkan. Betul-betul Ustaz. Kalau contoh kalau alif yang alif tegak tu contoh macam kita buat fi'il madhi ya'fa, dia akan jadi fi'il mudhari ya'fu kan? Nah, iya. Betul. Pandai Ustaz. Pandai PhD. Iya. Kantuk dah Ustaz. Jangan ngantuk, udah cukup. Alhamdulillah. Syukran. Rabbil alamin. Ya, sekalipun ngantuk, insya Allah mudah-mudahan ngantuk kita menjadi kebaikan. Dan nanti kalaupun nanti Bapak Ibu bermimpi, mimpinya juga baik. Ya. Ni doanya kabul Ustaz. Bagaimana Ibu? Doanya kabul kan Rajab tu kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ni kabul dapat banyak barakah. Amin. Ya Rabbal InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Ya insya Allah kita belajar tadi sudah cukup sudah panjang ya 22 jam ya, ada 2 jam kurang dikit ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ini tetap menjadi manfaat untuk kita semuanya. Dan ini bisa menjadi pintu masuk kita untuk terus bertahap dalam ilmu yang kita sedang lalui. Dari jahlun ke wahmun, dari syakun, kemudian ke dhonun, dan pada akhirnya ke ilmun. Mudah-mudahan nanti pada ainun ya. Dan hakun mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja yang bisa kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan. Itu adalah dari kekurangan yang saya lakukan. Mohon maaf sekali dan tidak sengaja saya lakukan. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazilan. Oh ini saya hapus dulu. Ilham Maaf. liqa. Lupa. Ya. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, hadza wa darsuna fi hadhil laila wa natamanna liqa fi al-usbu al-qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazilan ala faminkum akhiran aqulu lakum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukran jazilan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Selamat malam. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.